Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal haditsu tsani ajazani bihi al-allamah as-sayyid Ahmad al-Mursifi al-Misri. Wal hadisu utawi hadis asani kang kaping loro iku ajazani paring ijazah ing ingsun iku ajazani paring ijazah ing ingsun bihi kelawan al hadis asani sapa al-allamatu as-sayyidu Ahmadu al-Mursifiyu al-Misriyu al-allamah Sayyid Ahmad al-Mursifi al-Misri. Ba'da an ajazani ing dalem sakwise yento paring ijazah ing ingsun ing dalem sakwise yento paring ijazah ing ingsun bihi kelawan al-hadisus sani sapa as-sayyidu Abdul Wahhab ibnu Ahmad Farhat asy-Syafi'i. Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat asy-Syafi'i an masyayikhihi saking pira-pira gurune Abdul Wahhab an masyayikhihi saking pira-pira gurune Abdul Wahhab musalsalan halih rupa hadis musalsalan halih rupa hadis musalsal bil awwaliyati kelawan bangsa awal ila Abdullah ibn Amr ibn al-As maring Abdullah ibn Amr ibn al-As anin Nabi saking Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Gusti Nabi iku kala dawuh sapa Gusti Nabi ar-rahimuna utawi pira-pira wong kang melasi iku yarhamuhum bakal melasi ing ar-rahimun iku yarhamuhum bakal melasi ing ar-rahimun sapa ar-rahmanu zat kang welas sapa ar-rahmanu zat kang welas tabarakah munda barakah sapa ar-rahman wa ta'ala lan maha luhur sapa ar-rahman irhamu padha melaso sapa sira kabeh irhamu padha ngasiyo atau melaso sapa sira kabeh man ing wong fil ardi kang ana ing dalem bumi yarhamkum moko bakal melasi ing sira kabeh yarhamkum moko bakal melasi ing sira kabeh sapa manzat fis samai kang ana ing dalem langit. Wal makna utawi maknane iku ar-rahimuna utawi pira-pira wong kang ngasihi utawi pira-pira wong kang ngasihi atau wong kang melasi liman maring wong fil ardi kang ana ing dalem bumi bayane man min adamiyin nyatane
cucu Adam, wa hayawanin lan hayawan, lam yu'mar kang ora den perintah opo biqatlihi mateni hayawan, bi ihsanin kelawan gawe bagus, bi ihsanin kelawan gawe bagus ilaihim maring man, iku yuhsinu bagusi atau gawe bagus sapa ar-rahmanu Allah kang maha welas ilaihim maring ar-rahimun, irhamu podo melaso sapa sira kabeh atau podo ngasihi sapa sira kabeh man ing wong, tastati'una kang podo mampu sapa sira kabeh antarhamuhu ing yento melasi sapa sira kabeh ing man, antarhamuhu ing yento melasi sapa sira kabeh ing man, bayane min asnafi makhluqatihi, nyatane pira-pira maceme makhluke Gusti Allah, bayane min asnafi makhluqatihi, nyatane pira-pira maceme atau pira-pira golongane makhluke Gusti Allah Ta'ala halimahu luhur sapa Allah. Walau ghairu akilin, senajan iku orang duweni akal, senajan iku orang duweni akal, bisyafaqati kelawan welas alaihim ing atase man, wa du'aikum lan ndongaaken oleh ndongaaken sira, wa du'aikum lan oleh ndongaaken sira lahum maring makhluqatihi, lahum maring makhluqatihi birrahmati kelawan welas wal maghfirati lan pangapura, wal maghfirati lan pangapura. Yarhamkum, moko bakal melasi ing sira kabeh. Ini jawabnya amar, irhamu. Yarhamkum, moko bakal melasi ing sira kabeh sapa al malaikatu para malaikat, wa man lan zat rahmatuhu kang utawi rahmate man iku amatun kang umum atau sumrambah di ahli samai maring penduduk langit, di ahli samai maring penduduk langit, rupane alladzina ya ahli sama, hum kang utawi alladzina iku aksaru luweh akeh, iku aksaru luweh akeh min ahlil ardi tenimbang ahli bumi atau penduduk bumi. Wala yajuzu lan ora wenang li saksin kaduwe wong suwiji apa ayyad'uwah yen to ndonga sapa sahes li jami'il muslimina maring sekabehane muslimin pira-pira wong Islam bi ghufri jami'i dzunubihim kelawan den ngapurani sekabehane pira-pira dosane al muslimin, kelawan den ngapurani sekabehane pira-pira dosane al muslimin. Aw yad'uwa utawa yen to donga sapa sahes li fakirin maring wong kang melarat, binahwi mi'ati dinarin kelawan sepadane 100 dinar, walaisah lan ora ono atau halih ora ono, ini wauhnya wau haliyah gitu nggih, walaisah halih ora ono iku lahu kadue sahes iku lahu kadue fakirin opo jihadun arah, opo jihadun arah ya tasahaluh kang gampang,
minha saking jihadun apa zalika mengkono mi'atu dinarin wa yaqulu lan ngucap sapa sakas hada minar rahmati bil khalqi ing lafat hada minar rahmati bil khalqi maknane hadza utawi ikilah doa iku minar rahmati setengah saking welas bil khalqi kelawan makhluk li'annahu krono sak temene man atau sakas itu iku mukhalifun kang nulayani linususis syar'i maring piro-piro nase syariat linususis syar'i maring piro-piro nase syariat intaha wis tutuk apa wal makna ar-rahimuna liman fil ardi min adamiyyin wa hayawan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal haditsu tsani ajazani bihil 'allamah as-sayyid Ahmad al-Mursifi al-Misri. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis yang telah diijazahkan oleh Al-Allamah Sayyid Ahmad Al-Mursifi Al-Misri. Ini diijazahkan kepada Syekh Muhammad Nawawi Banten itu. Dan ijazah ini adalah ijazah yang kedua kalinya. Sebelumnya beliau Syekh Muhammad Nawawi itu sudah diijazahkan tentang hadis ini oleh Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farahad Asy-Syafi'i. Beliau Sayyid Abdul Wahhab ini mendapat ijazah dari beberapa guru beliau musalsalan dalam bentuk hadis musalsal berantai atau nyambung bil awwaliyah ila Abdullah bin Amrin ibn al-As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Gusti Kanjeng Nabi adabu ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang-orang yang di situ memiliki sifat kasih sayang atau orang yang selalu menyayangi itu akan mendapatkan kasih sayang dari Allah yang Maha Penyayang. Intinya apa? Orang nikah bagus pasti kesenengin pengiran. Orang nikah meniseran pasti keniseran pengiran. Begitu pula sebaliknya, orang nikah becian ke orang maka siap-siap mendapatkan murka dari Gusti Allah. Kenapa? Karena hakikatnya makhluk semua itu endikan Gusti Allah, dan tidak mungkin seorang pemilik di situ tidak akan cemburu apabila ada yang menyakiti hati seorang hambanya. Walaupun hamba ini ghairu akilin, bukan termasuk makhluk yang tidak memiliki akal, atau bukan termasuk makhluk yang memiliki akal, termasuk seperti hayawan. Tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, sehingga kasihanilah orang-orang yang berada di buminya Allah, maka niscaya orang-orang atau zat makhluknya Gusti Allah yang berada di langit ikut serta menyayangi kalian semua. Nikah timbal baliknya demikian. Men sampean etunya bumi pengiran niseran ka orang, maka setuju makhluk ke pengiran sebeda elangi nikah senang kesampian. Padahal jumlah makhluk kepengiran di atas langit itu lebih banyak dibandingkan makhluk di bumi. Jadi ini kalau disuruh pilih sampean milih kamar.
etolongen makhluk sebeda langit bi etolongen makhluk sebeda bumi. Menbanyak makhluk jelas lebih banyak makhluk sebeda elang. Dan ini juga pelajaran bagi kita. Mensampian etunya misalkan kemoso banyak orang, tak ada orang sesenang kesampian cek kebeter saya penting makhluk kepengiran sebedah elangi ni kan isar kapi kesampian. Tapi parahnya di situ, nahasnya kalau kita hubungan dengan Allah itu buruk. Hubungan ben pengiran ni buruk, hubungan sarang makhluk juga buruk. Ini masya Allah kualat 2 kali ini. Bi orang kemoso tada kan jannah, tada sesenang banyak moso nah, bumi banyak moso, langit mosoin kapi, celaka 2 kali. Ya minimal kita di situ minimal pun pemapan hubungan bi pengiran. Hubungan sarang pengiran ni kemapan, insyaallah semuanya akan tertata nantinya. Hubungan ben makhluk pun juga tertata. Kenapa? Orang ni kemelepon cinta ke pengiran, mapan fokus sarang Allah, pasti aja napa selarang dari Gusti Allah, termasuk mencelakai orang lain, menyakiti orang lain, mencela orang lain, itu tidak akan dilakukan sudah. Menhubungan ben pengiran ni kemapan. Wal makna ar-rahimuna liman fil ardi. Makna dari hadis ini yaitu orang-orang yang menyayangi makhluk yang ada di buminya Allah, min adamiyin, baik dari kalangan manusia, wa hayawanin, ataupun dia dari kalangan hayawan, wa illam yu'mar bi qatlihi, walaupun tidak ada perintah untuk membunuh hayawan tadi. Bagaimana maksud menyayangi? Bil ihsani ilaihim, dengan berbuat baik kepada mereka. Akabai fokus di antara hamba-hambanya Allah, walaupun di situ keben, gengain keben, termasuk bagian hamba yang tidak punya akal. Maka nanti mensampian kayak gitu akan mendapatkan rahmat dari makhluk yang ada di langit, yaitu para malaikat, dan dari zat yang rahmatnya di situ menyeluruh merata kepada seluruh penduduk langit, yang mana penduduk langit itu kapasitasnya dan jumlahnya itu lebih besar dan lebih banyak dibandingkan penduduk bumi. Jangan gelap. Ini hanya gara-gara akabai fokus ke makhluk kepengiran, ia tasabumi sampai pengiran ben malaikat Allah setuju norok senang, norok nisar kekulaban sambian. Hanya gara-gara itu saja. Makanya tidak heran ketika Sayyidina Umar ibnul Khattab meninggal dunia, itu beliau pernah dimimpikan oleh jumhur sahabah pada saat itu. Ketika mempeh sarang Sayyidina Umar, tanya Aki Umar mereka, wahai Umar, apa yang telah Allah lakukan terhadapmu? Jawaban Umar itu bikin kaget kita semua. Allah itu telah mengampuni seluruh dosa-dosaku. Disebabkan apa wahai Umar? Apakah karena kedermawananmu, karena lampuan sambian, atau karena keadilanmu terhadap rakyat selama jadi pemimpin misalkan, atau karena hal-hal baik lainnya darimu termasuk keadilan tadi, atau karena ketegasanmu misalkan? Maka apa jawaban Umar ketika engkau semua menguburku, ketika semua orang menutupiku dengan tanah, semuanya pergi, datanglah 2 malaikat menghadap kepadaku. Beda malaikat ngadep ke Umar. Umar itu tojuk,
Apa deguna Umar tatkala nikah, semua sendi-sendi tulangnya bagaikan mau rontok, saking takut ke malaikat. Ini dalam versi Usfuriyah gitu gitu. Jadi di sana Umar mengakui bahwa orang itu kalau sudah mau ditarap, mau diinterogasi sama dua malaikat, itu akan terjadi getaran yang hebat pada tubuh. Duringe teka ini Sayyidina Umar, orang paling pemberani gitu ki. Apa boleh pas kerokun ku lebih sambian. Sedang kadang kerokun seltek mereka pada nangis. Ebula mardah pare apoi so kana nangis. Eko jain kancana nangis. Caleh ben kancana nangis. Ada pas ngaku bengal bi malaikat dimah. Ada Sayyidina Umar mengakui itu memang. Pancen kok na koyen ungku malaikat mungkar ben nakir itu. Ketika hendak ditanyakan Sayyidina Umar, ada hatif di sana. Hatif itu suara tanpa rupa. Sebeda suara medodo tapi tade orangah. Apa esena suara nikah? Hei ocol, Umar itu biarkan. Cek kok takut Umar dia. Sitiah bingko Umar sepora setuju sana. Gara-gara apa Umar sepora? Gara-gara lambe ki beda etunya pernah endi sifat kasihan, pernah nisar kesitong tang makhluk, yaitu manuk keti. Kengain nikah kerokun masalah nok keti kana. Karena dulu kisahnya Umar itu pernah berjalan di gang-gang kota Madinah. Ternyata ngelihat ada bocah-bocah kecil yang main-main dengan manuk emprit atau manuk pipit, burung pipit itu. Manuk keti itu kan. Itu dimainkannya menakan ini tidak tahu perasaan. Senyamana napa cedaka manuk kadang teroter, kadang sogone ewekot kadang. Umar tak tega. Akhirnya burung tersebut dibelilah oleh Umar. Setelah dibeli langsung dilepaskan begitu saja karena kasihan. Nah inilah karena sifat kasihan dari Umar, walaupun sedikit dan walaupun kepada makhluk yang tidak berakal, yaitu manuk atau burung, nikah Allah nyeporah kena dosa. Pentinglah rasa kasihan kita kepada makhluk ini. Bukan hanya manusia saja, tapi kepada seluruh makhluk pengiran. Bahkan dalam satu hikayah yang satunya ada satu kisah juga dulu di Bani Israel. Ada seorang yang berjalan di atas tumpukan pasir, berada di atas tumpukan pasir. Dilalah pada saat itu Bani Israel dilanda oleh krisis moneter, kepailan, pailit atau semua kelaparan, melarat, masalah pangan, krisis pangan. Akhirnya pemuda itu punya angan-angan dalam hatinya. Ini kekerokun kenangan. Andaikan tompokna bedihriya pas ebedetika kanan ben bengiran, maka bingko bagi goreng-goreng Bani Israel makle semuanya di situ bisa kenyang dengan makanan ini. Andaikan ini bukan makanan, pasir yang dibayang-bayangkan. Andaikan ini jadi makanan, maka nanti akan saya kasihkan kepada seluruh Bani Israel yang kelaparan, maka semua akan kenyang. Setelah itu Allah langsung memberikan wahyu kepada satu nabi di kalangan Bani Israel pada saat itu. Apa debun pengiran ni? Kebala ke orang dia lah, ke orang laki aja. Orang dia oleh kenjara. Gara-gara ojan sekelak menbetiria andaikan pas berdetika kanan, maka dekik bekal parengakin ke seluruh masyarakat yang ada di Bani Israel. Hanya gara-gara sepercik kasih sayang yang ada di benaknya, itu bisa menjadikan Allah kasihan kepada dirinya dan juga ikut sayang kepada dirinya.
Apa boleh kita wujudkan rahmat ini, kasih sayang ini bukan hanya dalam benak tapi dengan perbuatan. Betapa ni sara pengiran kegulaban sampean. Contoh misalkan bedekan jannah tandi pese. Tandi pese di otang. Pas sampean di pese buanjan tak kapra. Parengen ngincemkan jannah untuk nyaur otang. Itu termasuk bagian daripada mengasihi makhluk pengiran. Bedekan jannah di situ keker kecurang, etak kendin ben sampean. Allah kaki menterusaki labu. Itu juga bagian daripada nisa. Bedekan jannah di situ meler, nasehatin ben sampean. Cek sampai terusaki kaki ya. Men kaki terusaki ngaji celaka dek budin kaki. Aji tu saja. Itu walaupun dengan kata-kata tapi bagian daripada rahmat, kasih sayang sampean ke kanca. Makanya sahabat itu adalah yang dikatakan sahabat secara hakikat man sodakoka la man sodakoka. Sahabat itu orang yang jujur kepadamu, bukan orang yang membenarkanmu. Men sampean salah bener dukung ben kancan itu benih kancah aja setan. Tapi saya kocak sahabat ada berkancah dekat itu adalah orang yang jujur apa adanya. Men sampean kelero belain, men sampean kelero tak kira bela pasti nasihatin. Itu saya kocak sahabat ada berkancah. Lah itu salah satu bentuk kasih sayang. Kutu ndi ngak ni kegulaban sampean. Kesera abai entah selebih kini, entah ke selebih tua, entah ke sahabat, ke kancah, ke keluarga, bahkan di situ kepada musuh. Sampean kudu niser. Men bisa sampean odi etunya, ni kata andi moso walaupun orang nganggap sampean itu sebagai musuh. Persis dengan apa saya debuaki sarang gustur nikah merasa dirinya itu tidak punya musuh sama sekali itunya. Apa boleh Indonesia tidak punya sama sekali. Kalau orang nganggap Gus Dur selaku musuh itu banyak yang kebmoso, tapi Gus Dur tidak pernah nganggap mereka musuh, sehingga dia hidup tenang-tenang saja. Ini persis dengan apa yang saya tebuaki sareng Al-Imam Al-Ghazali dalam Ayyuhal Walad kemarin itu. Bahwa menbeda orang di situ ngakoh endi moso etunya, orang lain moso nikah, maka dia telah tertipu oleh setan. Kenapa? Karena hakikat musuh manusia yang abadi dan hakiki itu hanya setong. Siapa itu setan? Sampai catat dalam Quran, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Itu pancen setan ya. Men orang tak ada dengan Al-Quran musuhmu adalah orang itu tidak ada. Oleh karenanya ini perlu sampean perhatikan, cek sampai di sifat beci atau nyaman tak senang ke orang. Hatta di situ terhadap selain manusia kudu nisaran. Kemudian irhamu man tastati'una an tarhamuhu min asnafi makhluqatihi ta'ala walau ghairu aqilin bisyafaqati alaihim wa du'aikum lahum birrahmah wal maghfirah yarhamkumul malaikatu wa man rahmatuhu ammatun li ahli sama alladzina hum aktsaru min ahlil ardi. Jadi jangan kelak kita harus mengasihi kepada seluruh makhluk kepengiran, baik di situ bil ihsan akebaimapan dengan perbuatan kita, atau paling tidak kita mendoakan yang baiklah, tak adua akibat apa cuba ke orang lain. Bir rahmah kelaban rahmat ya Allah menbeda orang tak mapan manter tuli becik ben ajunan Gusti, menbeda orang ngicok manter tuli beberes Gusti. Begitu niatannya dan doanya demikian, punya tujuan yang baik, endi niatan sebagus, adua aki
sebagus. Ya Allah, mantar muka orang sengicok ki buru mantar sepora benajunan. Mantar muka tangkan ceseler meler garwa mantar beli boleh kejalan semapan Gusti. Mantar muka tangcakan cese abid sefahama mantar tuli paringin faham. Itu tanda kita sayang kepada orang lain. Cok bangga kanjana tak paham ilak gelak tulat ke. Tulat ke siapa sorong ojen kok gelak ke lah sing setia ngak ditanya aki ustaz tak tahu setia gojloken kancan apa ke mak nangis engkau tege remben mak tulat benih ngaji kancan. Jadi hati-hati gitu ke harus punya sifat syafakoh, penisar ke orang, penisar ke makhluk, insyaallah pasti bedah timbal balik yang indah nanti di akhirnya. Pasti pengiran nisar, pasti malaikat juga nih nisar. Pon. Ru'yal Ghazali fil naum faqila lahu ma fa'alallahu bik. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.